Hey, hello, balik lagi di channel aku. Kali ini kita akan ngebahas Shodo P Bandai Shodo XX. Dan inilah adalah pertama kalinya Shodo XX ada di P Bandai. Karena ya memang ini merupakan rilisan kedua setelah Shodo XX. Jadi bisa dibilang ini ada sebelum Shodo XX volume 2, dia adalah Shodo XX volume 1.5. Dan dia P Bandai meneruskan tradisi final form suatu rider ada di P Bandai. Waktu itu pernah ada Blade ya. Dan berikutnya akan ada Daburu Extreme. Dan gimana reviewnya? Kita lihat aja, saksikan terus di channel ini, Beno Santo Channel. Dan ini adalah penampakan boxnya dari P Bandai ini box coklat. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanannya nggak ada apa-apa, hanya ada di depannya. Dan di depannya tulisan XX, Shodo XX ini ya, bahasa Jepang, dan Kamen Rider apa nih, XF kali. Dan 2624566 itu kode untuk figur ini. Dan ada tulisannya, this case is used solely for the purpose of protecting product. Jadi sebenarnya ini adalah untuk ngejaga produknya aja ya, bukan buat dikoleksi. XX P Bandai Muteki dan Paradox level 99. Ini bagian depannya. Bisa kita lihat mereka lagi bertarung. Aku adalah diriku yang lainnya. Mereka lagi bertarung. Di bawahnya ini ada gambar-gambarnya ya. Dia dengan senjatanya yang sering kita dapetin banget di Shodo X sebelumnya. Masukkan aja dapat senjatanya. Dan ini kapaknya untuk si Paradox dari jauh. Nah, ini waktu lagi temenan nih, lagi temenan. Ya, kadang-kadang ya biasalah berantem dulu terus temenan. Di sisi-sisi kiri kanannya ada penampakan Muteki dan Paradox. Di belakangnya hanya ada tulisan-tulisan aja. Kita coba unbox isinya, dapat apa aja sih? Ya, kalau dibuka dan kita lepaskan isinya, ada permennya, dan isinya di bubble wrap ya, di bubble wrap. Isi bubble wrapnya ini bentuk kantong, kita buka, keluarin dari kantongnya. Dan apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan stiker dari Shodo-nya ini. Ada kapaknya dan senjatanya ini. Selanjutnya adalah kepala, badan, dan tangan-tangan. Dan juga ini sama aja, dapat kepala, badan, dan tangannya. Ini adalah aksesoris untuk figur Shodo XX Muteki dan Parat ini ya. Kita dapetin pasangan tangan. Kita dapat 1, 2, 3 pasang tangan dan 4 ya. Ini kiri kanan ternyata. Jadi 4 pasang tangan. Dan kita dapatkan 4 pasang tangan juga. Dan kayaknya ini sama nih teman-teman. Sama ya cetakannya, jadi tangannya itu ternyata sama
sama aja, Parrot dan Muteki. Dan ini stikernya. Juga kita dapat gun, gachakon gunnya, gachakon sword, apalah namanya. Dan ini juga tentunya ciri khasnya gachakon para breaker. Ini bisa jadi gun mode atau X mode ya, tinggal diputer kayak gini. Ya, bisa dua versi. Gimana untuk materialnya? Dan teman-teman, untuk Muteki ini bagian rambutnya itu terdiri dari rubber ya, jadi karet. Jadi satu helai ini karet, nggak akan patah. Dan tanduknya ini juga karet, dan ini juga karet untuk dari pundaknya ya, jadi agak fleksibel. Dan dari badannya itu plastik teman-teman, jadi tanduk di sini itu plastik keras, dan di sini juga plastik keras, jadi ini nggak fleksibel yang bagian-bagian ininya. Dan bahkan ada sabuknya juga untuk tempat gasyatnya itu dari plastik keras. Dan untuk Parrot, bagian plastiknya tentu saja ada di pundak, dan skirtnya ini, roknya itu plastik teman-teman, jadi bisa dibengkokin kayak gini. Ya lumayan lah, fleksibel kan. Yang lainnya dari bahan-bahan plastik ABS, keras jadinya. Untuk kepalanya ya nggak plastik teman-teman, keras, dari plastik yang sama untuk membentuk badannya. Yuk kita lihat painting dari kedua figur ini. Dari dua figur ini, buckle-nya ya biasa aja, nggak ada stiker-stiker di buckle drivernya ya, game drivernya. Dan juga tentu saja di belakang-belakang, bagian belakang figurnya, seperti di Parrot itu ya hitam aja. Dan belakangnya tuh nggak ada warna merahnya, dan rambutnya juga belakangnya hitam, nggak ada warnanya. Dan untuk si Muteki ini berlaku hal yang sama ya, jadi stripnya itu cuma di depan doang, di belakang nggak ada. Ini berhenti di belakang sampai gini, sampai sini aja. Dan ya mungkin ada beberapa detail yang nggak ada juga. Tentu saja drivernya juga nggak ada stikernya, nggak ada macam-macamnya. Matanya itu stiker seperti yang kita liatin tadi, dadanya stiker ya, memang paling cocok memang harus stiker. Ya sayang aja ya, maksudnya untuk P-Bandai yang udah agak langka masih ya jelek untuk segi paintingnya. Dan yang mengecewakan teman-teman, ini berbeda hasilnya dengan prototipe-nya. Di prototipe-nya itu warna emasnya itu bagus, tapi si X8 ini warna emasnya tuh kayak ya mau gimana ya dibilang, ini karena ini bahannya ya, bahannya tuh langsung dicetak bahan plastiknya, jadi ya mungkin ada beberapa bagian-bagian yang nggak mulus, jadi kayak ini bagiannya jadi kayak ada ombak-ombak cairannya ya, karena dari bahannya. Seharusnya lebih bagus, akan lebih bagus kalau semua bagiannya tuh di painting kayak paling nggak warna goldnya si Parrot ini ya. Ini kan paintingan tuh di samping-sampingnya ya, tapi apa yang kamu harapkan dengan kualitas Shodo? Untuk artikulasinya sendiri, ini sudah menerapkan Shodo XX teman-teman. Kenapa bisa dibilang Shodo XX? Karena Shodo XX menambahkan 3 artikulasi ya, yaitu pertama artikulasi butterfly, jadi tangannya itu bisa maju mundur di dalam ya. Yang kedua adalah perutnya ada artikulasi di bawah ini. Dan yang ketiga adalah adanya artikulasi di kakinya ini. Jadi Shodo, dia jatuh dalam versi Shodo XX, dia banyak banget artikulasinya. Kita bisa lihat kepalanya, ini ada single artikulasi ya, ball joint. Dan tangannya tentu tadi ball joint dengan butterfly, ini single joint, ini single joint. Dadanya bisa gerak, perutnya bisa gerak, bisa ditarik.
bisa ditarik ya, dan pahanya bisa muter gini, dia ketahan ya. Ini ada sendi lututnya satu, dan sendi kaki, dan sendi di tumitnya. Untuk Muteki sama, Shodo XX udah ada butterfly joint, ada kakinya, dan tentu saja di perutnya seperti ini. Kepalanya single ball joint, dan kita coba tes artikulasi ya. Ini jangkauan artikulasi kalau dia ke belakang, nunduk badannya dibungkukin ke belakang, ini ketahan ya. Mutekinya tuh hanya sebatas, yang paradoks ya, hanya terbatas ini. Mutekinya sangat lentur, dia bisa ke belakang. Dan kalau ke depan gimana? Jadi agak limited, terbatas untuk artikulasi si paradoks ini buat nunduk-nunduk. Yuk bandingin parat, semua Shodo akan menjadi Shodo pada waktunya. Dan yang kanan adalah Shodo, yang kiri adalah Shodo. Tentunya yang Shodo itu jauh lebih bagus, lebih keren, lebih proporsional dibanding Shodo ya. Shodo is the best. Dan dari segi bentuknya aja, tingginya aja udah beda. Dan kita semakin menuju ke era kejayaan Shodo, di mana semua karakter akan dibikin. Ya, bisa lihat ini dari belakangnya aja ada ya lekas Shodo ya, ada donat-donatnya. Dan ini sangat keren sekali. Warna dasarnya pun sudah metalik. Untuk Mutekinya gimana? Kita bandingin. Ini ada Shodo, dan ini tentunya Shodo kita. Ya, bisa kalian bandingkan. Bahan-bahan gold memang ya gitu ya, agak jelek kalau di bahan langsung dijadiin gold. Paling bagus gold emang sebetulnya diwarnain. Dan bisa kalian lihat perbedaannya Shodo versus Shodo. Harusnya warna badannya itu diwarnain kayak rambutnya kayak gini, jadi lebih gold alami. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Seeing is believing. Lebih natural ya rambutnya, ini ya rata-rata kotak gitu. Teman-teman, kita semua tahu P-Bandai itu bukan berarti kualitas pasti bagus, karena P-Bandai itu sebenarnya adalah lebih menitik beratkan ke penjualan untuk figur-figur yang harusnya itu kurang begitu laku, karena itu dijualnya sesuai permintaan. Jadi nggak akan ada miskonsep pada saat penjualannya, jadi supply sama demand-nya itu ketemu. Dan hal inilah yang terjadi juga pada figur Shodo P-Bandai XX Muteki ini, karena memang kualitasnya nggak sebagus dengan apa yang di prototipe-nya. Dari segi warnanya, paintingnya yang tentu saja mengecewakan untuk Shodo kualitas P-Bandai, harga P-Bandai, karena masih banyak miss di sana sini. Namun tentu saja penyegaran yang terbaru dari figur ini adalah artikulasinya. Artikulasinya sudah mengadopsi Shodo XX, di mana ada artikulasi perut dan artikulasi tumitnya. Dan hebatnya atau niatnya, Bandai itu tetap ngeluarin tumit baru untuk seri Shodo yang pernah dirilis sebelumnya. Di seri Shodo X itu ada X8, di mana kakinya itu sudah punya moldingannya, dan mereka niat untuk motong moldingnya jadi bisa ada artikulasinya sehingga bisa muncul Shodo XX ini. Untungnya ini diterbitkan di Shodo XX. Mungkin ini sebagai untuk pemikat bagi orang-orang yang akan mengkoleksinya. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Kita ketemu lagi di review-review Shodo yang lainnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye-bye.